Teknologi komunikasi berasal dari dua istilah, yaitu teknologi secara komunikasi. Secara umum, istilah teknologi dapat diartikan menjadi entitas maupun dapat merujuk pada suatu formasi teknik-teknik. Tetapi pada konteks ini, teknologi diartikan menjadi suatu kondisi pengetahuan manusia berkaitan menggunakan dan cara untuk memadukan aneka macam sumber untuk membentuk produk dan jasa yang dikehendaki, maupun untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan komunikasi diartikan menjadi alat penghubung atau interaksi. Teknologi komunikasi bisa diartikan menjadi suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang bisa memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar isu satu menggunakan yang lain. Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangatlah canggih dan pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi di masa ini, dengan yang sederhana maupun yang menghebohkan dunia. Teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang yang semakin canggih dan mendunia. Teknologi komunikasi bertujuan untuk 1. Memfasilitasi pertukaran informasi, 2. Memperpendek jarak antar individu atau kelompok, 3. Meningkatkan efisiensi komunikasi, 4. Memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, dan sosial. Kelima, yaitu tujuannya juga termasuk memperluas stabilitas informasi dan memungkinkan interaksi real time di seluruh dunia. Macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern, yaitu alat komunikasi tradisional ada 1. Kentongan untuk mengumpulkan orang, 2. Teropong kaleng kegunaannya untuk menunjang komunikasi, yang 3. Lonceng untuk mengumpulkan orang atau membunyikan sebuah waktu ibadah, yang 4. itu ada asap memperingati pasukan kawasan musuh yang mendekati kawasan penduduk, yang 5. itu ada daun lontar sebagai alat tulis komunikasi yang 4. Untuk alat komunikasi modern, yaitu terdiri dari telepon kabel. Telepon kabel kegunaannya alat penghubung antara suatu penggunaan dengan penggunaan lain. Yang kedua itu ada email. Email itu untuk mengirim surat melalui ponsel dalam waktu singkat. Yang ketiga itu ada koran, kumpulan berita-berita yang masih dibaca hingga saat ini. Dan yang keempat itu ada telegram, mesin pencetak kata-kata sandi yang terdapat dalam sebuah kertas.